Sapi termasuk hewan mamalia. Sapi dikelompokkan sebagai hewan mamalia karena memiliki karakteristik biologis yang khas, yaitu melahirkan anaknya atau vivipar dan memiliki kelenjar susu atau glandula mamae yang berfungsi untuk menyusui dan memberi nutrisi kepada anak sapi yang baru lahir. Selain itu, seluruh permukaan tubuh sapi ditumbuhi oleh rambut atau bukan bulu seperti unggas. Mereka bernapas menggunakan paru-paru serta termasuk hewan berdarah panas yang mampu menjaga suhu tubuhnya tetap stabil secara mandiri dari pengaruh suhu lingkungan di sekitarnya. Kucing sama seperti sapi. Kucing juga termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Kucing memiliki semua ciri utama mamalia seperti melahirkan anaknya, menyusui dengan kelenjar susu, tubuhnya diselimuti rambut atau bulu, bernapas dengan paru-paru, dan termasuk hewan berdarah panas. Bedanya dari segi makanan dan perilaku, kucing adalah hewan karnivora sejati, yaitu pemakan daging yang aktif dan lincah, sedangkan sapi adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Katak termasuk hewan amfibi karena mereka menjalani dua pola hidup yang berbeda sepanjang siklus hidupnya. Fase pertama di dalam air dan fase kedua di darat. Kata amfibi sendiri berasal dari bahasa Yunani atau amphiboios yang berarti hidup ganda. Proses perubahan wujud dan cara hidup katak ini dikenal dengan istilah metamorfosis. Ayam termasuk dalam kelompok aves atau unggas karena memiliki ciri khas berikut, yaitu bertelur atau ovipar, berbiak dengan telur bercangkang keras. Yang kedua, memiliki bulu dan sayap, tubuhnya ditutupi bulu bukan rambut dan memiliki sayap meskipun tidak digunakan untuk terbang tinggi. Yang ketiga, memiliki paruh, menggunakan paruh keras untuk makan karena tidak punya gigi. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru dibantu oleh kantong udara. Bebek Manila termasuk juga dalam kelompok aves karena bertelur atau ovipar, berkembang biak dengan telur bercangkang, berbulu berlapisan lilin, tubuhnya ditutupi bulu yang tidak tembus air agar bisa berenang. Kaki berselaput, memiliki selaput pada kaki untuk mendayung di air dan berjalan di lumpur. Paruh pipi, paruhnya berbentuk lebar untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Bernapas dengan paru-paru dan berdarah panas, memiliki karakteristik dasar hewan unggas. Sama seperti bebek Manila, bebek putih atau seperti bebek Peking atau bebek betelur putih juga termasuk dalam kelompok aves karena bertelur atau ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur. Bulu putih tahan air, seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna putih yang mengandung minyak alami agar tidak basah saat berenang. Kaki berselaput, memiliki selaput pada jari kakinya untuk berenang dan berjalan di area berlumpur. Paruh pipi atau sudut paruhnya lebar untuk mencari makanan di dalam air atau tanah basah. Berdarah panas dan bernapas dengan paru-paru, memiliki ciri utama hewan unggas pada umumnya. Cicak termasuk kelompok reptil atau hewan melata karena bertelur atau ovipar. Kulitnya kering dan dilindungi oleh sisik-sisik halus, berdarah dingin, suhu tubuhnya berubah-ubah mengikuti lingkungan sekitar, bernapas dengan paru-paru, menggunakan paru-paru sejak menetas, bisa memutus ekor atau autotomi, mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Jadi kesimpulan itu, hewan-hewan tersebut terbagi ke dalam 4 kelompok besar berdasarkan ciri biologisnya. Sapi dan kucing termasuk mamalia karena melahirkan dan menyusui. Katak termasuk amfibi karena hidup di dua alam atau air dan darat melalui metamorfosis. Ayam, bebek Manila, dan bebek putih termasuk aves atau burung karena tubuhnya berbulu, memiliki paruh dan bertelur. Sedangkan cicak termasuk reptil karena kulitnya bersisik, berdarah dingin, dan merayap.